Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Pran Evan Joy Muradi, kelas 4A HASH, NIM 2010102078. Mata kuliah Hukum Kontrak Bisnis Syariah. Dan dosen pembimbing yaitu Bapak Mursal SY MA. Baik, pada materi Hukum Kontrak Bisnis Syariah, saya mengangkat materi penyelesaian sengketa. Kita langsung saja. Dan untuk pembahasannya itu yang pertama, pengertian pembiayaan bermasalah. Itu tujuannya untuk mengetahui maksud dari pembiayaan bermasalah dan faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dalam perbankan syariah. Dan yang kedua yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah, yaitu untuk mengetahui bagaimana cara penyelesaian sengketa pembiayaan bermasalah melalui lembaga di luar pengadilan, internal bank syariah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan pengadilan. Kita langsung untuk pembahasannya, itu tentang pengertian pembiayaan bermasalah. Pengertian dari pembiayaan bermasalah adalah menurut pasal 1/12 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. Berdasarkan ketentuan pasal 9 Peraturan Bank Indonesia PBI nomor 8/21/PBI/2006 tentang kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana diubah dengan PBI nomor 9/9/PBI/2007 dan PBI nomor 10/2024/PBI/2008. Kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja atau performance nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan. Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 golongan, yaitu yang pertama adanya lancar, yang kedua dalam perhatian khusus, dan yang ketiga itu kurang lancar, dan yang keempat diragukan, dan yang terakhir itu macet atau loss. Jadi yang dimaksud dengan pembiayaan bermasalah di sini adalah rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah adalah pembiayaan non lancar dimulai dari kurang lancar sampai dengan macet. Itu dari pengertian dari pembiayaan bermasalah. Dan faktor-faktor terjadinya pembiayaan bermasalah di sini pada dasarnya timbulnya pembiayaan bermasalah atau macet tidak secara tiba-tiba, namun seringkali didahului oleh tanda-tanda penyimpangan seperti keterlambatan pembiayaan angsuran yang kemudian menyebabkan timbulnya pembiayaan bermasalah. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan bermasalah ini pun beragam. Dan yang pertama adanya itikat baik dari anggota dari awal. Dan yang kedua penggunaan dokumen palsu sebagai jaminan. Dan yang ketiga penurunan kondisi keuangan atau usaha anggota. Dan yang keempat itu penyalahgunaan peruntukan dana pembiayaan. Dan yang kelima, kurangnya disiplin para kolektor dalam menarik angsuran. Dan yang keenam, musibah atau meninggal dunia atau kebakaran. Dan secara umum, pembiayaan bermasalah dapat terjadi dikarenakan oleh faktor-faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan sini adalah faktor manajerial. Munculnya kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari beberapa hal.
seperti kelemahan dalam kebijakan, pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang cukup. Dan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen. Manajemen perusahaan seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain. Dan kita lanjut penyelesaian sengketa perbankan syariah. Dalam penyelesaiannya itu ada kira-kira itu ada 5. Dan yang pertama kita lihat ada lembaga di luar pengadilan, internal syariah, mediasi perbankan, arbitrase syariah, dan juga di pengadilan atau litigasi. Baik, kita akan bahas satu-satu. Yang pertama yaitu tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui lembaga di luar pengadilan. Penyelesaian perselisihan atau sengketa dalam hukum Perikatan Islam pada prinsipnya boleh dilaksanakan melalui 3 jalan, yaitu yang pertama ada jalur perdamaian, kedua arbitrase, dan yang terakhir itu ada peradilan atau al-qadha. Yang pertama itu adanya islah atau sulhu, atau bisa disebut dengan jalur perdamaian. Secara islah secara harfiah mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Dalam perumusan syariah, Islam dirumuskan sebagai berikut. Suatu jenis akad atau perjanjian untuk mengakhiri perlawanan atau perselisihan antara dua orang yang berlawanan. Perdamaian dalam syariah Islam sangat dianjurkan. Sebab dengan adanya perdamaian di antara pihak yang bersengketa, maka akan terhindarlah kehancuran silaturahmi di antara para pihak. Dan sekaligus memutuskan di antara para pihak akan dapat diakhiri. Anjuran diadakannya perdamaian di antara para pihak yang bersengketa dapat dilihat dalam ketentuan Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Masing-masing pihak yang mengadakan perdamaian dalam syariah Islam diistilahkan dengan musalih, sedangkan objek diperselisihkan oleh para pihak disebut dengan musalih anhu. Dan perbuatan yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain untuk mengakhiri pertengkaran dinamakan musalih alaih. Rukun dan syarat sahnya islah atau jalur perdamaian yaitu adanya ijab, adanya kabul, dan adanya lafal. Dan yang kedua itu adanya al-tahkim atau arbitrase. Arbitrase yang dalam Islam dikenal dengan istilah al-tahkim merupakan bagian dari Al-Qadha atau peradilan. Landasan hukum yang memperbolehkan arbitrase baik dari yang bersumber dari Al-Quran, Sunnah, dan Ijma' apabila ditelaah dengan seksama. Pada prinsipnya berisi anjuran untuk menyelesaikan perselisihan dengan jalan damai. Namun, apabila jalan damai tidak mampu menyelesaikan perselisihan di antara kedua belah pihak, maka perlu adanya pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan di antara mereka. Dan yang ketiga yaitu adanya al-qadha atau peradilan. Ketiga, melalui jalan al-qadha atau peradilan, secara harfiah berarti antara lain memutuskan atau menetapkan. Menurut istilah fikih yaitu menetapkan hukum syara pada suatu peristiwa atau sengketa untuk menyelesaikan secara adil. Secara adil dan mengikat. Lembaga peradilan ini berwenang menyelesaikan perkara pidana maupun perdata. Kekuasaan qadha tidak dapat dibatasi oleh persetujuan pihak yang bertikai, dan keputusan dari qadha ini pun mengikat kedua belah pihak. Dan kita lanjut yaitu yang kedua. Baik, kita lanjut yang kedua yaitu penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui internal bank syariah. Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengambilan pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif dengan kemungkinan yang pertama nasabah melunasi atau mengangsur kewajiban pembiayaan atau pinjamannya. Nasabah atau pihak pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela. Dan yang ketiga dilaksanakan perjumpaan
perjumpaan hutang atau kompensasi, dan yang keempat itu dilaksanakan pengalihan hutang atau pembaharuan hutang atau inovasi subjektif, atau yang kelima penjualan yang terjadi di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan pemberi dan penerima fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak. Itu terdapat dalam pasal 29 ayat 1 huruf C Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur berupa peringatan tertulis atau somasi dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur atau pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut. Baik, kita lanjut yang ketiga, yaitu ada penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui mediasi perbankan. Mediasi yaitu merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak yang turut aktif memberikan bimbingan atau arahan guna mencapai penyelesaian. Namun ia tidak berfungsi sebagai hakim yang berwenang mengambil keputusan. Inisiatif penyelesaian tetap berada pada tangan para pihak yang bersengketa. Dengan demikian hasil penyelesaiannya bersifat kompromi. Pengertian mediasi menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 yang telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang mediasi perbankan adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan. Dan kita lanjut, itu ada yang keempat, itu melalui arbitrase syariah. Berdasarkan klausa dalam perjanjian pembiayaan, jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak dan tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah, maka penyelesaiannya bisa dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau biasa disingkat dengan Basarnas. Basarnas berwenang yang pertama, menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah perdata atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa, dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa. Dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basarnas sesuai dengan prosedur Basarnas. Dan yang kedua itu memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya sesuatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian. Dan kesepakatan untuk menyerahkan penyelesaian sengketa kepada Basarnas dilakukan oleh pihak yang pertama dengan mencantumkan klausula arbitrase dalam suatu naskah perjanjian atau dengan perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat dan disetujui oleh para pihak baik sebelum maupun sesudah timbul sengketa. Keputusan arbitrase merupakan keputusan terakhir dan mengikat atau final and binding. Baik, kita lanjut itu yang terakhir, itu adanya penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui pengadilan atau litigasi. Penyelesaian lewat litigasi akan ditempuh oleh bank bila mana nasabah tidak beretikat baik atau tidak menunjukkan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya, sedangkan nasabah sebenarnya masih mempunyai harta kekayaan lain yang tidak dikuasai oleh bank atau sengaja disembunyikan
atau mempunyai sumber-sumber lain untuk menyelesaikan kredit macetnya. Jika di badan arbitrase syariah perselisihan tidak dapat diselesaikan, maka penyelesaian perselisihan dapat dibawa ke pengadilan agama. Itu terdapat dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang memberikan wewenang untuk memeriksa dan memutuskan sengketa ekonomi syariah. Dengan demikian, maka dalam sengketa pembiayaan syariah, upaya pertama dilakukan adalah islah atau berdamai lewat ADR termasuk mediasi. Jika kedua belah pihak tidak mau berdamai, maka dapat dibawa ke badan arbitrase syariah. Tetapi jika tidak selesai, maka kasusnya dapat dibawa ke pengadilan agama. Hakim yang memeriksa perkara ekonomi syariah terlebih dahulu melihat kepada isi akad, apakah tercantum dalam akad cara penyelesaian sengketa. Apabila terjadi perselisihan, jika tercantum upaya penyelesaiannya, maka hakim berpegang kepada cara penyelesaian yang tertulis dalam akad. Oleh karena itu, jika dalam akad tercantum penyelesaiannya ke badan arbitrase syariah, maka hakim tidak boleh memeriksa perkara itu sebelum upaya penyelesaiannya dilakukan oleh badan arbitrase syariah. Baik, itu saja yang bisa saya bahas. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan, saya mohon maaf dan bertemu kekhilafan. Saya tutup dengan billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.